Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada para dewan juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan argumentasi terkait mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Pada saat ini saya dari tim debat Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Pamuang bertindak sebagai tim pemerintah. Perkenalkan, nama saya Rafli Sedawan Nasir selaku pembicara pertama, bertugas memberikan definisi, latar belakang, argumen utama serta solusi yang menjadi dasar mengapa saya setuju dengan mosi kali ini. Selaku pemerintah, tim pemerintah di sini saya mendukung kuat mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa. Selaku tim pemerintah, sebelum saya masuk ke dalam alasan mengapa saya setuju dengan mosi kali ini, terlebih dahulu saya telah mendefinisikan dan mengambil 3 kata kunci dengan mosi kali ini. Yang pertama, korupsi merupakan tindakan para petinggi negara yang menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah mereka. Dewan juri yang terhormat, dewasa ini negara-negara di dunia sedang melakukan penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru di tengah maraknya tingkat korupsi yang semakin tinggi di dunia. Dari persoalan tersebut, timbul upaya progresif dari pemerintah di masing-masing negara untuk memberlakukan konsep penerimaan siswa baru melalui integritas sekolah dan melalui indeks kejujuran siswa. Tentu, hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memajukan negara kita, khususnya negara yang ada di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, pemberlakuan integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dinilai sangatlah penting. Ini didasarkan kepada alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian menurut dasar hukum pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 dan pasal 2. Pemberlakuan seleksi pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa merupakan program seleksi mahasiswa yang sangat penting. Ini diberlakukan oleh Menteri Pendidikan Natsir yang diberlakukan sejak tahun 2015 dan diterapkan pada tahun 2016. Tentu ini merupakan upaya progresif dari pemerintah yang sangat penting untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Melihat dari alasan, kita bisa menilai dari alasan-alasan berikut yang untuk menilai tingkat kejujuran dan indeks integritas sekolah yang ada di sekolah mereka. Yang pertama, kita bisa melihat dari contoh-contoh alumni sekolah tersebut. Apabila mereka nilai-nilai mereka sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, maka integritas sekolah itu bisa dinilai dengan baik dan benar. Kemudian ini juga bisa ditandai dengan nilai-nilai ujian nasional yang rata-ratanya tinggi. Ini tentu merupakan upaya dari sekolahnya masing-masing, dari khususnya pada guru-gurunya. Yang pertama yaitu dari guru-gurunya masing-masing, siswanya yang menerapkan pembelajarannya atau mengerjakan tugas-tugas tentu harus senilai atau berbanding lurus dengan nilainya yang diberikan oleh guru. Kemudian kita juga bisa melihat dari akreditasi sekolah. Contohnya di sekolah saya yaitu SMA Negeri 1 Pamuang memiliki akreditasi sekolah A. Jadi ini merupakan tolak ukur utama dari perguruan-perguruan tinggi bahwasanya sekolah saya menjadi salah satu sekolah dengan nilai integritas sekolah yang baik, sehingga mahasiswanya bisa dinilai berkompeten untuk masuk ke perguruan tinggi yang mahasiswa mereka inginkan. Kemudian kita juga bisa melihat dari pelaporan administrasi dana BOS dari sekolah masing-masing.
Ini tentu menjadi tolak ukur kita bersama juga dalam mencapai integritas yang baik dari sekolah-sekolah itu. Kemudian masuk dari indeks kejujuran siswanya, sekolah perlu menanamkan etika dan akhlak siswa. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua agar etika-etika sekolah yang diterapkan di sekolah menjadi bahan untuk kita sebagai siswa memperbaiki diri menjadi hal-hal yang positif. Kemudian ini berbanding lurus juga tentunya dari perilaku siswa dan kepribadian siswa. Hal ini menjadi tolak ukur kita juga bersama dalam menilai suatu negara bisa menilai sekolahnya dalam penerimaan mahasiswa baru, indeks kejujuran siswa. Kemudian kita perlu juga menanamkan karakter siswa dari sekolah. Tentu peran sekolah sangat diperlukan, namun peran keluarga juga sangat diperlukan karena ini demi penanaman karakter siswa. Apabila karakter siswa sudah dididik dari anak-anak, maka karakter yang kedepannya untuk penerimaan mahasiswa baru bisa berbanding lurus apabila kita menerapkannya dengan baik dan benar. Kemudian ini merupakan langkah-langkah maju. Tentunya ini merupakan langkah-langkah maju dari sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperlukan dalam penerimaan siswa baru. Tentunya sesuai dengan misi kali ini ialah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Salah satunya itu yang ada di Indonesia. Kemudian masuk ke solusi. Perlunya kita melaksanakan pendidikan karakter di sekolah, gunakan rapor orang tua, gunakan rapor online, dan guru sekolah SMA harus bagus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.